Nah, waktu wudhu di masjid, angkat tangan panjang, set. Jadi langsung nutup lagi saya, Mas. Gak enak kan? Saya ngebayanginnya tuh misalnya ada orang baris gitu ya. Saya nengok siapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Inspiramovie, ketemu lagi di channel kesayangan kita, Inspiramovie, yang gak pernah bosan-bosan menebar partikel kebaikan. Hari ini, seperti biasa, Inspiramovie itu selalu kedatangan tokoh-tokoh yang inspiring begitu ya. Mas Aping, selamat sore menjelang malam. Sore, Bang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hujan-hujan tapi tetap semangat ya? Tetap semangat, Bang. Iya. Masya Allah, luar biasa sekali. Sahabat-sahabat, namanya kan Mas Aping. Dan looks-nya memang kayak ini ya, apa namanya, bintang Korea gitu ya. Tapi ternyata beliau ini 100% lokal ya? Lokal gitu loh. Lokality. Ini nama aslinya siapa sih? Alfri Andrian, Bang. Alfri Andrian. Nah, jadi kan karena susah dibilangnya Alfri, jadi Aping aja udah. Susah ya. Kan enak. Misalnya gitu kita kan, manggil Alfri, susah juga susah. Ya. Apalagi yang nggak bisa nyebut R ya, susah juga ya. Kan, kasihan. Jadi Aping. Aping aja udah. Gitu. Aping. Tapi ternyata kan makin kesini Aping dikira orang Chinese, Bang. Lah iya kan, lihat, mohon maaf lah, face-nya kan kayak bintang Koreanya. Apalagi panggilannya Aping, jelas saya. Dikira produk import, ya kan? Padahal lokal. Lokal 100%, asli HST ya? Iya, Hulu Sungai Utara. HSU, HSU, Hulu Sungai Utara. Nah, jadi apa sih yang mau kita obrolin hari ini? Kita tuh mau ngobrolin tentu saja sesuatu yang menginspirasi. Nah, jadi beliau ini salah satu sosok yang mungkin mengalami perpindahan dimensi, ya kan? Putih, hitam, putih. Iya. Asal jangan merah ya. Lanjut. Kampanye nih. Oh, iya, jangan. Oke. Warnanya ini aja. Soalnya sekarang lagi sensitif nih nyebutin warna nih kan. Merah, biru, kuning gitu kan. Iya. Nah, jadi kita abu-abu nggak ada ya? Abu-abu belum ada. Mau bikin? Oke, nah jadi Mas Aping ini dulunya itu kan seperti anak normal pada umumnya. Iya. Sekolah-sekolahnya biasa, main-main biasa, di rumah juga ada bapak ibu, ada keluarga juga biasa. Ya. Jadi sahabat, hari ini kita ini mau ngobrolin apa ya? Proses hijrah pastinya. Tapi yang nggak kalah penting itu di sini ada sisi parenting juga. Nah jadi untuk yang udah jadi orang tua nih, ya kayak saya juga, kayak sahabat-sahabat Inspiramovie yang sudah punya putra putri di rumah, ini penting banget disimak karena jangan sampai anak-anak kita itu kemudian mencari kebahagiaan di luar rumah ya. Karena efek yang dia dihasilkan dari hasil saya ngobrol sama Mas Aping ternyata bukan hal yang ringan. Ketika sudah anak-anak itu ngerasa lebih bahagia di luar. Kisah hidup Mas Aping dulu nih. Yang tadinya kan seperti anak pada umumnya gitu ya. Terus kenapa punya rumah, punya keluarga kan. Tapi kenapa kok bisa kemudian belok gitu. Terus ibu itu hidup di jalanan dan konsekuensinya lah seperti itu. Nah, silakan. Jadi mungkin awalnya kan saya memang hidup selayaknya
orang-orang normal, jadi punya suatu keluarga, terus dengan alhamdulillah kecukupan kan gitu kan. Sekolah ternyata mungkin karena suatu hal, ya mungkin problem biasalah di rumah, itu saya lebih memilih mencoba mandiri dengan hidup di jalanan, terus bertemu dengan teman-teman di jalanan yang mungkin awalnya biar bisa hidup, saya ngamen sama teman-teman. Itu disiring waktu tahun berapa gitu lupa, belasan pokoknya. Jadi ngamen hidupnya pokoknya selayaknya anak jalanan. Nggak ada hari tanpa mabuk waktu itu. Jadi setiap hari kalau nggak mabuk itu rasa sia-sia. Bentar, itu keluar dari rumah itu umur berapa? Keluar rumah itu waktu kelas berapa? SMP. SMP udah keluar dari rumah itu. SMP. Terus kan namanya SMP nih, anak kecil nih ya. Nggak bingung apa gimana pas? Kan biasanya kalau normalnya kan pulang, tidur di rumah. Terus kan di jalanan nih. Ya. Gimana tuh? Nah jadi waktu SMP keluar itu kan ketemunya sama orang-orang dewasa nih Bang. Jadi orang-orang dewasa kayak ngejagain, ngomong apa, ngasih tahu nasihat juga di jalanan nih. Nah mungkin pada saat itu lagi kacau-kacaunya pikiran, masuk. Terus pada akhirnya lebih enak berteman sama orang-orang dewasa dibandingkan teman-teman sebaya pada saat itu Bang. Jadi kayak udah mulai minum-minuman juga kan, udah mulai obat-obatan sama teman-teman di jalan gitu. Jadi penting banget ya. Jadi kata beliau tadi, ketika ketemu teman-teman di luar yang notabene juga lebih dewasa, kemudian ngerasa nyaman di situ. Iya, ngerasa diterima, ngerasa mereka lebih care gitu ya. Iya, karena mungkin pada saat itu kan pikiran lagi kacau-kacaunya, jadi kan kosong tuh. Ini ya penting ya sahabat-sahabat. Jadi ketika itu Mas Aping itu lebih ngerasa di luar itu lebih menyenangkan, orang-orangnya lebih menerima, lebih welcome, lebih care sama Mas Aping, sehingga justru kata-kata orang yang di luar itu didengerin. Iya. Yang akibatnya akhirnya makin salah ternyata. Makin salah gitu ya. Iya, makin salah ternyata. Jadi posisi itu kan karena mungkin ego yang terlalu tinggi kan, masih kecil, masih remaja nih. Apa-apa kan diiyain mulu, padahal walaupun sebenarnya kalau di posisi sekarang kan itu sangat salah besar pilihan tersebut. Betul. Soalnya orang tua mana yang tega, maksudnya orang tua mana yang ngebiarin anaknya di luar kan, padahal tahu kok orang tua di rumah pasti mikirin. Waktu itu minum-minuman, obat-obatan. Katanya sampai obat-obatan. Banyak. Udah dicobain semuanya. Sampai ke jamur-jamuran juga. Jamur-jamuran? Iya ada Bang. Bukan jamu ya? Bukan. Jamur-jamuran. Kalau jamu mah sehat ya. Iya. Sampai ke situ. Jamur-jamurannya apa sih? Yang dari tai sapi itu Bang. Mushroom namanya. Iya. Dari tai sapi Bang. Tai sapi. Itu bisa bikin ini. Tapi itu dulu waktu belum masuk kategori kelas A, kelas 1. Oh, sekarang udah masuk? Sekarang udah masuk. Berarti artinya bahaya gitu ya? Bahaya banget Bang. Tai sapi itu diapain? Jadi kan kalau hujan, besok paginya ada jamurnya. Nah itu yang diambil. Terus tapi sekarang jangan jangan dicari nih abis ini nih. Ya kan? Enggak. Ini kan dikasih tahu di mana. Ini bukan tutorial, oke? Bukan tutorial. Ini pengalaman. Pengalaman. Sekarang sudah bahaya pokoknya. Kan saya kan baru tahu kan. Tahunya kan kayak narkoba gitu-gitu kan. Terus dari jamur itu diapain? Dari jamur diambil, ya direbus kayak biasa lah. Terus diminum? Iya diminum. Efeknya apa? Efeknya nggak bisa gerak, dunia putar-putar. Pokoknya nggak bisa gerak Bang. Nggak enak dong ya? Nggak enak. Tapi ngapain diminum coba? Makanya itu. Saking hitamnya. Pokoknya nggak bisa. Nggak bisa gerak, rasanya muter-muter, diminum juga. Ya ampun. Jangan dicoba. Terus yang jenis obat-obatan apa lagi yang selain itu yang udah pernah dicobain? Iya, kita di Banjarmasin tahu sendiri kan pada tahun lalu itu kan Jinet nih. Oh, Jinet ya. Lagi happening. Happening di kalangan anak-anak jalanan, anak-anak kampung gitu kan. Itu Bang. Itu yang paling parah. Jinet. Terus sempat alkohol. Iya, ganja. Masuk pernah. Ini nih. BNN Bang. Enggak, itu dulu kan. Oh, tenang. Nanti kalau ada BNN datang, tenang, saya akan menghadapi.
Karena setelah saya DP akan saya persilakan. Enggak. Nah, jadi kan macam-macam tuh namanya tadi kayak Jinet. Bedanya apa? Jinet, ganja. Beda di harga sama beda di ini kayaknya ya, efek ya. Ya, efeknya apa? Kalau Jinet efeknya apa? Efeknya pede. Maksudnya mabok juga gitu ya? Iya, percaya diri jadinya mabok. Walaupun mabok, aku percaya diri bang. Percaya diri banget. Biar nggak mandi tetap percaya diri ya? Iya. Pokoknya ini pernah ngeliat kaki yang kayak ada pernya gitu kan, nah itu Jinet tuh efeknya. Jadi kayak robot itu bang geraknya bang. Gitu-gitu ya? Iya. Tapi kalau ganja efeknya apa? Happy. Nafsu makan nafsu makan meningkat gitu. Oh berarti makan kenceng? Makan kenceng. Oh, tapi kok sorry kalau kita lihat visual di TV-TV gitu ya atau di internet, biasanya kan pemakai itu kan kurus-kurus tuh. Iya. Kan katanya makan kencang, mestinya gendut dong. Itu kan bukan pemakai ganja, mungkin ada yang kokain itu kan yang sabu gitu mungkin. Oh gitu ya. Oh, kalau itu bikin nggak nafsu makan kalau yang itu. Tapi tergantung sih bang, tergantung sama fisik, tergantung sama niatnya. Tergantung. Kalau udah oper kan bisa gitu kan, kita nggak tahu gitu sama tubuh kan. Aduh luar biasa banget. Jadi ketika itu ngejalani itu berapa lama? Dari SMP, SMA sampai lulus SMA. Berarti mungkin 4 tahun 5 tahunan kayaknya. 4 tahun 5 tahun ya. Nah, sembari itu melakukan itu, kemudian kan bocoran dikit ya, Mas Aping ini sebenarnya sebelum yang lain-lain ada selebgram yang udah ngetop. Ini udah ngetop duluan ketika itu. Tahun berapa Mas Aping dulu tuh? 2000 berapa ya? 14 15? Ya sekitar 2014 15 gitu. Nah, jadi di tahun itu Mas Aping itu udah dikenal karya-karyanya lewat akun IG ya, akun Instagram, street activity. Iya. Nah jadi beliau itu saat itu udah terkenal dan bahkan endorse merek-merek elektronik terkenal ya. Iya di endorse ya, luar biasa banget. Nah jadi sebenarnya duit banyak dong ketika itu. Banyak duit ketika itu bang. Nih duit banyak nih. Terus ngelakuin apa aja bisa. Bisa. Bahagia nggak? Enggak bang. Enggak ya. Kalau batin nggak bahagia, bang. Tapi kalau di luar bahagia, teman-teman kan happy juga nih. Tapi kalau dari paling dalam itu nggak tersiksa. Itu nggak bahagia, tersiksa. Nah jadi kasih tahu dong sama sahabat-sahabat. Ya kemarin mikirnya waktu sudah lama nih kayak di dunia seperti itu, oke lah, mungkin 1 hari 2 hari bisa senang atau happy kan. Tapi besok atau lusanya pasti ngedrop gitu-gitu mulu kan. Nah ujung-ujungnya secanggih apapun tubuh kita, kalau kita dengan sengaja merusakkan itu namanya merusak tubuh kan bang. Sama aja itu kita ya kayak menantang lah sama yang pencipta kan. Tiap hari dioper terus, padahal anggapannya kalau yang itu kan ada beberapa obatan medis sama kan kayak ganja itu kan pengobatan sebenarnya. Tapi kalau dilakukan over jadi itu mudarat jadinya kan. Ya, betul. Gede mudaratnya. Jadi itu mabok gitu. Jadi dari situ merasa mau sampai kapan? Uang habis di situ-situ doang gitu kan. Nggak kepake buat yang bermanfaat. Nah, jadi garis besarnya adalah uang yang banyak, kemudian kehidupan yang bebas, itu tidak akan menghadirkan kebahagiaan ya. Tidak menjamin bahagia. Iya, benar. Jadi buat sahabat-sahabat di luar ini pelajaran banget ya. Jadi yang belum ngelakuin atau yang baru-baru di pintu gerbangnya, cepetan balik ya. Iya, cepetan balik. Mumpung belum ini. Soalnya kan dari situ kan bisa bikin pertemanan hancur, keluarga hancur kan efeknya nih jadi kayak mudah emosi bang, terus sakit-sakitan, terus kayak ngerasa apa ya, pokoknya ngerasa benci banget sama ini kehidupan kan jadinya. Oh gitu ya. Terus mainin tubuh, padahal kan tubuh udah diciptain dengan sebagaimana mestinya, dengan secanggih-canggihnya juga. Oke. Dan kemudian menyadari, oh ini something wrong nih sebenarnya itu tahun berapa? Kan duit banyak nih, nggak gampang dong nyadar gitu. Itu waktu pas sudah mulai ketemu sama catatan grup atau Pak Rizky, Pak Iwan juga, dan dari situ mungkin masih bang sebenarnya masih ini kan, tapi kata beliau mau sampai kapan?
dengan sabarnya walaupun saya mabuk pada saat bekerja, beliau tetap melayani. Jadi ditarik Bang, waktu saya mabuk tarik, ini pulang. Pokoknya setiap hari Bang, setiap hari dia kerja mabuk ya. Kerja mabuk kan gimana ya? Karena kan melepas itu kan nggak gampang nih pada saat itu. Jadi mulai pelan-pelan sampai pada saat mentok juga pagi. Tapi dengan masih dengan kesabaran Pak Kiki dan Pak Ewan, saya mikir ujung-ujungnya. Iya, setiap hari gini-gini aja gitu kan. Katanya kan ada cerita seru tuh yang mabuk di depan pelanggan. Ceritain dong. Yang depan Bang. Ini unik banget, coba. Orang lain kan di depan pelanggan bagaimana perfect gitu ya. Iya. Mabuk, ceritain. Waktu itu kan karena dengan happy-nya nih bekerja kan dengan doping, mabuk lah. Pokoknya kalau nggak mabuk itu nggak bisa kerja Bang. Jadi biar happy, wah percaya diri kerja gitu kan. Masih pakai sampai di hadapan pelanggannya pun bingung gitu kan sama. Tapi dengan PD-nya tetap lah, karena nggak sadar kan pada saat itu kan. Waktu itu yang bentuk mabuknya gimana? Misalnya sambil goyang-goyang gini atau ngomong-ngomongnya terbata-bata Bang. Oh gitu. Contoh gimana waktu itu ngomongnya? Ngomong terbata-bata kayak apa ya? Misalkan apa gitu ya? Ya kayak gitu Bang, itu contohnya Bang. Kenapa jadi saya nyentuhin sih? Oh jadi gitu ya kayak, Pak mau beli apa Pak gitu ya? Ya gitu, kurang lebih. Waduh. Tapi ketika itu nggak ngerasa ya? Nggak ngerasa. Taunya waktu udah selesai diamuk ya? Ya udah selesai malu. Ditegur nggak sama Mas Iwan? Selalu ya? Setiap hari ditegur pokoknya. Sampai diajak berantem tiap hari. Cuman nggak berani. Mungkin karena saking sayangnya beliau ya. Tapi ujung-ujungnya ya dari situ juga sih, karena mungkin sudah setiap hari itu posisinya kan udah pada ini udah ya baikan lah sama orang tua juga kan ini. Sampai mikir ya sudahlah, sudah saatnya, mungkin kepaksa awalnya. Jadi dipaksain terus ninggalin itu. Jadi dengan cara melakukan kegiatan yang lain Bang. Waktu itu kan kemarin juga sharing-sharing sama teman-teman, terus buka-buka googling juga kan, Google. Gimana cara stop dari kebiasaan yang buruk gitu. Pokoknya diisi dengan kegiatan positif lah yang mungkin mulai mendekatkan lagi ke Sang Pencipta dengan cara itulah Bang. Entah itu. Kan kita kan perlu sebuah ledakan dalam diri gitu ya. Yang tadinya masih males untuk move on, jadi kemudian memutuskan oke lah, gue harus maksa diri ini. Ada sesuatu pemicu atau nasihat yang ngena banget atau peristiwa yang ngena banget nggak? Ada kata-kata. Sehingga kata-katanya apa? Ada kata-kata sih waktu itu dari Pak Rizky dan Pak Ewan juga. Itu yang paling kena. Jadi kata-kata beliau kemarin, sudah puas, mau sampai kapan? Cuman dua kata itu doang. Oke. Kan ketika itu kan dinasihati tuh, udah puas belum? Mau sampai kapan? Kan dinasihati itu waktu itu kan. Terus apa yang ada di pikiran? Ada pikiran gini nggak? Misalnya, iya juga ya, gue selama ini gini, uang nggak ngumpul-ngumpul juga, kehidupan nggak. Apa tuh? Langsung. Jadi mikirnya, ya pokoknya uang habis sehari Bang. Pokoknya makan nggak makan, cuman fokusnya masa ke situ terus gitu. Kalau ditabung kan bisa nih, kayak misalnya buat adik, buat orang tua atau buat teman-teman kan gitu. Nah, makanya mikir, sama ada ayat kan, maksudnya ada suatu ini, jadilah orang yang bermanfaat. Nah dari situ saya pikir mulu. Karena selama ini hidup nggak bermanfaat, nggak ada gunanya kayaknya ya. Ke orang sama ke diri sendiri. Cuma merusak. Nah dari situ yang paling saya pegang teguh juga. Gimana pun pokoknya jadi yang bermanfaat lah buat teman orang-orang di sekitar. Nah jadi itu luar biasa ya, artinya menemukan pemikiran bahwasanya oh bener ternyata sekian tahun aku hidup kayaknya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, batin tertekan terus, nggak ada bahagia, nggak ada tenang-tenangnya lah Bang. Ya setiap hari dikejar apa gitu kan, nggak tahu dikejar apa. Tapi nggak jelas gitu. Nggak jelas. Oke. Nah kemudian apa itu waktu itu usaha yang pertama kali dilakukan apa? Untuk mungkin kegiatan-kegiatan untuk mengalihkan itu semua. Ambil wudhu, sholat Bang. Ambil wudhu, sholat. Oh ya, ngomong-ngomong sholat.
Kan lucu nih katanya. Kan, nah sorry ini agak dikelihatin dong. Keren kan? Ya. Ada cerita lucu kan kemarin tuh katanya. Waktu pertama kali ke masjid ceritain. Ya, waktu pertama kali ke masjid. Ceritain. Jadi, masa saya cerita sih? Waktu itu kemarin kan ke Masjid Al-Jihad nih. Ke masjid. Sholat. Habis selesai sholat di samping kiri ada bapak-bapak. Jadi bapak-bapaknya itu nyentuh. Megang-megang gitu. Megang-megang. Ya. Terus saya tengok. Ya Pak. Jadi megang-megang gini. Gitu. Ini asli. Kenapa Pak? Jadi kenapa Pak kata saya kan? Bisa hilang kan ya? Ini asli Pak, tapi sulit hilangnya. Kata saya kan. Oh ya nggak apa-apa ya. Itu doang. Jadi saya masih bingung juga. Oh gitu ya. Waktu itu masih kurang tahu ini harus dihilang. Nah jadi dari situ kepikiran terus tuh. Tuh pakai tato gimana ya? Jadi sempat jauh lagi tuh Bang. Oh maksudnya nyerah sampai down ya? Iya sampai down gitu kan. Terus sharing-sharing juga ke teman. Ada juga yang bilang nggak apa-apa. Yang penting sembahyang, kata sholat katanya kan. Daripada nggak sholat. Katanya sampai ditanyain kan? Iya. Waktu nggak ke masjid lagi waktu jauh ditanyain. Waktu nggak ke masjid lagi ditanyain. Iya, disamperin. Mana kemarin yang tatoan itu? Dicariin. Jadi balik lagi tuh. Aduh, berarti artinya ternyata orang-orang di masjid itu sayang-sayang ya sama kita. Iya, sayang-sayang. Maksudnya nggak sesuai perkiraan waktu sebelum ke masjid kan. Horor ya pikiran. Horor Bang. Oh, ini pasti diusir nih. Kalau nggak diusir minimal diolok-olok gitu. Ternyata penerimaannya kenapa nggak dari dulu ya? Gitu Bang. Nah jadi sahabat-sahabat tuh lihat ya cerita Mas Aping ya. Jadi sebenarnya ketika kita mau mencari kebahagiaan, kita mencari kehangatan, sebenarnya masjid itu tempat yang paling tepat. Paling tepat Bang. Ya asli nggak Mas gitu ya. Aduh ya Allah. Waktu wudu di masjid kan tangan panjang. Jadi langsung nutup lagi saya Mas. Gak enak kan. Saya ngebayanginnya tuh misalnya ada orang baris gitu ya. Nengok sama gitu. Iya. Aduh luar biasa ya. Nah kemudian setelah mencoba untuk merubah dengan habit-habit yang bagus gitu ya. Ada perubahan yang dirasain nggak? Alhamdulillah Bang. Pokoknya langsung kayak ya hidup kembali gitulah Bang. Jadi diri sendiri, balik ke diri sendiri, ketenangan nggak kayak apa ya gelisah kayak dulu, pokoknya lebih kalem lah. Jadi bisa lebih introspeksi diri, banyak waktunya juga kan lebih ke setiap hari introspeksi, terus ketenangan, pokoknya nggak meledak-ledak kayak dulu lagi lah. Jadi tipsnya buat sahabat-sahabat yang mungkin saat ini masih menikmati gitu kan dimensi di dunia yang gelap itu, dunia hitam itu, apa pesannya? Atau yang misalnya mau belajar ke sana gitu, merasa wah aku kayaknya pengen merasakan kehidupan bebas, apa pesannya? Pesannya ya pelan-pelan. Yang pertama itu pelan-pelan, tapi kalau pelan-pelannya bukan ini... maksudnya ngomongnya pelan-pelan. Jangan cepet-cepet. Karena nggak ngerti. Jadi mungkin kalau pribadi ya Bang, pribadi sih kayak ya sudah maksudnya cari tahu lah maksud tujuan kita hidup buat apa. Terus kita diciptakan ngapain. Gak mungkin kan kita ada tiba-tiba nggak ada alasan. Itu kan pasti ada alasan nih kita ada di dunia ini. Nah dari situ sih Bang mikirnya cari tahu sendiri sampai ngena. Ya kan maksudnya balikin ke diri sendiri sih Bang. Kalau masalah yang mau mencoba lagi hijrah lagi kan balikin ke diri sendiri. Kenapa kamu ada, untuk apa kamu ada, terus biar apa kamu ada itu. Nah itu dipikirkan tujuannya apa juga kan. Kalau orang yang mau ya kalau mungkin buat tujuan hidupnya dari awal mau jadi orang sukses. Tapi kan suksesnya sukses apa dulu nih? Iya benar. Dunia akhirat apa dunia aja? Kalau kekayaan kan nggak bisa dibawa mati nih, logikanya nih. Kan kita nggak tahu kehidupan setelah mati kan. Nah, makanya dari situ kita harus ada rasa takut lah. Buat kamu yang di luar sana, pikirkanlah maksudnya buat apa semua itu. Kalau memang ada manfaatnya, nggak ada sih kayaknya, nggak ada manfaatnya kalau masalah yang narkoba dan lain-lain itu nggak ada manfaatnya. Seolah enak.
Awalnya enak memang, pada saat memakai enak, tapi kan pada saat reaksinya sudah habis, kamu jadi paling drop lah, pokoknya jadi gelisah. Pasti siklusnya gitu-gitu aja. Seolah enak tapi justru merusak ya. Ujung-ujungnya nanti pas sudah berumur, semua yang ada di dalam badan rusak, kita nggak tahu kan. Nah makanya dari itu coba pikirkan kembali sebelum menggunakan lagi atau melanjutkan jalan hidupnya. Maksudnya ya sudah lah, gak ada ini ya kan, mending ngasih makan orang-orang kan. Iya. Duitnya buka masjid gitu kan. Mas Hasbi tadi udah makan belum? Lagi mau ditraktir. Mending dipakai yang buat yang bermanfaat lah, makan makanan diri sendiri, orang-orang di jalan, sedekah gitu kan, lebih ada tabungan gitu, investasi. Insya Allah luar biasa ya. Ya jadi sahabat, bahwasanya kehidupan hedon, kehidupan pergaulan bebas, memakai minum-minum alkohol atau mungkin pakai obat-obatan, sekilas itu menyenangkan, sekilas itu membahagiakan. Padahal tanpa disadari itu menggerogoti seperti kanker ganas di dalam diri kita. Yang perlahan menggerogoti diri kita satu, kemudian menggerogoti hubungan kita dengan teman kita, menggerogoti hubungan kita dengan keluarga kita, dan yang lebih luar biasa lagi, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Udah otomatis nggak mungkin ingat masalah kayak begituan. Iya. Nggak sadar dia diciptakan kenapa. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi mudah-mudahan bisa jadi pencerahan ya, Mas Aping ya. Jadi beliau sekarang alhamdulillah sudah menikah, kemudian sudah punya anak 2 ya. Sudah istri 1. Atau dibalik? Istri 1, Pak. Oh iya. Tetap 1, Pak. Jangan kebalik ya. Jangan dibalik, istri 2 anak 1, jangan ya. Jangan. Oke, jadi luar biasa sekali proses hijrah dari Mas Aping yang udah di-sharing tadi, bahwasanya ujung-ujungnya siapapun itu juga kematian. Ujung-ujung pasti ke situ. Ujung-ujungnya kematian, sehingga nggak ada gunanya sama sekali sebenarnya. Ya wajar, oke, kita mengalami masa-masa puber naksir. Kita mengalami masa-masa berada di lubang hitam tuh mungkin semua mengalami ya. Cuma bedanya mungkin dosisnya aja. Ada yang nakalnya 1 2 3 4 5, ada yang nakalnya 1 2 aja. Nah, jadi itu wajar, tapi marilah sahabat-sahabat Inspiramopi kita menyadari dan saling menguatkan, Bang. Nah, menyadari dan saling menguatkan ya, bahwasanya kita hidup nggak buat itu gitu ya. Saling menguatkan buat orang sekitar, buat kita sendiri, paling penting kan. Masya Allah. Masa kita doang yang belajar tapi orang sekitar nggak diajak kan. Oke, sahabat-sahabat, tapi sebelum kita tutup nih, jangan lupa untuk sahabat-sahabat yang ada di daerah Handil Bakti dan Banjarmasin, kalau mau belanja online saja di Bahtera Mart ya, karena Bahtera Mart itu punya program unggulan, beli online free ongkir tanpa minimum pembelian. Nah, dan dengan membeli kita di Bahtera Mart, satu tentu saja mendukung juga pembinaan generasi-generasi muda kita menjadi generasi robani, karena di situ jelas sudah sering dibahas kemarin. Di sana karyanya diajarin sholat duha sebelum kerja, baca Al-Quran selembar sehari, sholat wajib berjamaah. Dan yang gak kalah penting, dengan berbelanja di Bahtera Mart, kita sama dengan membantu Bahtera Mart untuk terus menghidupkan rumah tahfiz gratis. Karena Bahtera Mart juga bikin rumah tahfiz gratis ya. Jadi untuk yang di daerah Handil Bakti dan Banjarmasin, beli online-nya di Bahtera Mart aja. Oh ya, satu lagi, Mas Hasbi tolong ambilin bajunya itu dong. Set. Oh, nggak kelihatan. Tolongin. Set. Nah, CHTN. Nah, apaan CHTN? Bukan makanan. Ini adalah kaos. Nah, jadi untuk nih yang seperti saya pakai, keren banget. Bahannya tuh enak banget ya. Terus di sini juga teksturnya nggak kasar. Ya, kayak jadi satu gitu. Enak banget. Dan yang luar biasa, di sini harganya terjangkau dengan kualitas terbaik ya. Iya, benar. Saya buka ya. Nah, ini dia. Kaosnya keren banget. Gimana sih? Gini. Oke.
Keren banget kan? Nah, ini dia CHTTN. Thank you juga buat CHTTN yang udah bikinin baju buat Inspira Movie ya. Siap. Nah, jadi recommended banget buat sahabat-sahabat yang mau buat event, mau buat apa aja. Pokoknya nyaman. Tapi persatuan nerima juga nggak? Persatuan nerima. Oh, jadi kalau misalnya mau bikin persatuan jangan takut ya. Jangan takut. Bang. Jangan takut. Nggak harus sama. Iya, nggak harus beli selusin, nggak harus ya. Satu juga boleh. Datang aja ke CHTTN di sebelah Masjid Al Jihad. Sebelah Masjid Al Jihad, Jalan Cempaka 1 nomor 2. Oke. Jadi walaupun satu dapat sablon gratis. Ya. Nah, jadi sahabat-sahabat ini recommended banget karena sebelumnya ya, waktu saya bikin kaos dulu itu kaget juga. Harga dengan kualitas yang sama, itu harganya tuh sekitar 140-150. Dan waktu saya main ke CHTTN kemarin dan nanya itu ternyata harga untuk satu kaosnya cuma 99.000. 99 itu yang fundamental. Ada pakai bahan 30S. Oke, luar biasa banget. Jadi jangan lupa buruan main ke CHTTN, bikin kaos di sana ya, pasti nggak akan pernah nyesal. Oke, thank you Mas Hasbi. Oke, sahabat Novi, terima kasih Mas Aping udah mau berbagi cerita di Inspira Movie. Mudah-mudahan kedepannya bisa membuat karya-karya yang mungkin bermanfaat buat umat ya. Karena kan udah tahu nih sekarang nih hidup kita buat apa, umur kita buat apa gitu ya. Kalau bisa street activity hidupin lagi dong, tapi isinya dakwah-dakwah gitu ya kan. Siap ya. Inspira juga siap ya berkolaborasi ya gitu kan. Oke, sahabat-sahabat Inspira sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan yang baik untuk sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.